Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dari seluruh penjuru tanah air. Akan saya lanjutkan untuk tutorial dalam mengenai Google Classroom yang mana yang dulu sudah kita bahas tentang bagaimana cara kita membuat Google Classroom. Nah, ternyata dari sekian Bapak Ibu yang ada di lapangan ini banyak yang mengeluh karena memang masih banyak yang selama ini belum menggunakan Google Classroom. Ada yang karena keterpaksaan, karena adanya pandemi corona ini, maka mau tidak mau kita harus menggunakan Google Classroom, atau mungkin menggunakan aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan untuk belajar jarak jauh atau moda daring, yaitu moda dalam jaringan. Bapak Ibu, karena dulu Bapak Ibu sudah membuat Google Classroom-nya, maka kita tinggal membuka Google kita yang ada di sana. Pastinya kita lihat di sini Bapak Ibu, kita perhatikan jika Google kita sudah kita aktifkan. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah. Maka Bapak Ibu langsung geser ke bawah terus, maka akan muncul di sini Classroom. Oke, untuk memudahkan Bapak Ibu, karena ini kelas yang saya miliki ini sudah komplit isinya, maka saya akan membuat dulu kelas yang baru dulu dengan cara sambil siapa tahu Bapak Ibu masih ada yang lupa, kita klik di sini, kita buat kelas. Saya buat satu kelas ini, kita centreng, lanjutkan, kita beri nama kelas 9A, bagian misalnya semester 2. Maaf, ini kurang semester 2 mata pelajaran matematika. Sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Untuk ruang bisa diisi nama saja, nama guru. Begitu, kita buat. Kita tunggu beberapa saat, proses sedang berjalan sampai kelas kita muncul. Pertanyaan ini datang dari beberapa. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya, kelasnya sudah muncul. Ini ada kode yang bisa nanti kita share ke anak-anak biar anak-anak bisa join. Tadi saya lanjutkan, pertanyaan ini muncul dari Bapak Ibu yang mengatakan bagaimana ya ini kenapa tugas saya berikan, maksudnya mau dinilai kok tidak keluar untuk kolom penilaian. Mungkin dari sini Bapak Ibu bisa ada kesalahan. Nah, untuk memudahkan kita mengelompokkan sebuah tugas siswa, kita buat di sini, kita buat topiknya dulu Bapak Ibu. Materi. Atau biar kita tidak harus membalik-balik, nanti bisa diambil dari yang paling bawah akan kita munculkan. Karena apa yang kita ketikkan ini, nanti ini akan muncul, nanti tergeser sampai di paling bawah. Oke, saya akan membuat ini dari materi. Kemudian buat lagi topik yang baru, namanya tugas terstruktur. Tergantung di mata pelajaran Bapak Ibu adanya apa saja, tidak harus sama dengan ini Bapak Ibu. Topik mungkin ada forum diskusi, kalau ini diperlukan untuk membahas materi yang sulit misalnya. Kemudian yang terakhir tentu saja tugas kuis. Tugas kuis di sini maksudnya adalah
untuk penilaian, misalnya penilaian harian, penilaian tengah semester dan sebagainya untuk memudahkan gitu. Nah, sekarang ini bisa digeser-geser Bapak Ibu. Misalnya ini materi mau kita angkat ke atas, kita drag saja atas. Nah, mau yang nomor 2 misalnya tugas terstruktur, kita tarik. Kemudian mungkin forum diskusinya yang kita tarik ke atas. Nah, baru terakhir di sana ada tugas quiz. Nah, sudah ada topik Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita mengisi sesuai dari apa yang ada di mata pelajaran baku. Misalnya saya mau mengisi materi, kita buat materi. Di sini ada materi. Judulnya misalnya apa di pelajaran tersebut? Misalnya bangun datar. Nah, deskripsinya materi ini Bapak Ibu bisa langsung, kan anak-anak memiliki buku siswa. Boleh saja langsung Bapak Ibu menuliskan deskripsinya begini. Pelajari materi tentang bangun datar pada buku siswa dengan seksama sampai paham. Misalnya begitu. Atau kalau Bapak Ibu mau membuat materi, di sini ada tinggal klik buat. Silakan Bapak Ibu buat dokumen, slide dan sebagainya. Nah, ini bisa dimunculkan di sini. Mungkin guru yang sesuai, butuh gambar, bisa masukkan. Atau kita bisa menambahkan dari sini Bapak Ibu. Ini ada pilihan. Kita bisa memilih materi yang sudah kita simpan di Google Drive. Atau kita pakai link website misalnya. Kemudian file yang ada, kalau file kita lihat, klik file, nanti pilih dari perangkat dari Bapak Ibu yang ada. Kalau di sana ada, Bapak Ibu sudah siap begitu. Misalnya ini bangun datar, ini ada. Saya dalam bentuk PowerPoint ini, saya buka, ini saya upload saja. Kita tunggu proses beberapa saat. Nah, ini berbentuk PDF sudah masuk. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan. Ini kelasnya, ini diberikan ke seluruh siswa, sudah semua siswa. Tinggal topiknya kita pilih, klik, yaitu materi. Maka nanti akan masuk ke materi, terus posting. Nah, di sini sudah pengisian untuk materi. Bagaimana untuk tugas terstruktur? Kita buat ini dari tugas. Nah, misalnya tugas terstruktur ke-1. Perintahnya kerjakan uji kompetensi 1 buku siswa halaman 165, misalnya begitu. Nah, berarti ini sudah cukup, tidak perlu kita menambahkan materinya. Ada penskorannya 100, mau dinilai atau tidak di sini. Kemudian batas waktu, karena terstruktur mestinya ada batas waktunya. Kapan dibuat? Sekarang tanggal 29. Ya, kemudian waktunya ini ada batas waktunya, kapan dibuat 29, tidak mungkin anak mengerjakan dalam waktu sehari, kita buat sampai dengan bulan Mei. Anak-anak mengumpulkan paling lambat misalnya tanggal 7 Mei. Waktunya mau dibatasi apa tidak perlu, nggak apa-apa, ini 23.59 boleh. Berarti anak-anak mengumpulkan paling lambat tanggal 7, harinya Kamis. Kemudian topiknya kita sesuaikan Bapak Ibu. Masuk ke tugas terstruktur. Nah, jika itu perlu rubrik, silahkan langsung dikasih rubrik. Ini tinggal pilih
mau buat rubrik, ya di sana mau buat rubrik boleh, mau gunakan kembali rubrik juga boleh, mau import. Oke, nanti silahkan diisi, tugaskan. Nah, tugas terstruktur dan materi sudah terisi. Kemudian bagaimana untuk mengisi forum diskusi? Contoh saja Bapak Ibu, contoh. Kita ya, buat ini pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa? Atau mungkin kita buat pertanyaan mengenai corona saja. Pembelajaran jarak jauh yang sesuai buat kalian saat ada pandemi corona. Petunjuknya adalah silahkan mengusulkan atau berpendapat dan silahkan saling menanggapi, tidak mengandung sara, misalnya begitu. Nah, sudah ini saja jawabannya. Nanti anak-anak menulis di jawaban singkat ini Bapak Ibu di sini. Nah, karena ini jawabannya jawaban singkat, nanti anak menulis sendiri. Mau diskor apa tidak, kalau tidak dinilai ya tulis saja tidak dinilai Bapak Ibu. Tidak dinilai, tangga tidak dibatasi ya oke. Kemudian topik kita sesuaikan, tentunya topiknya masuk ke forum diskusi. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, kemudian tapi jangan diberikan siswa dapat mengedit jawaban kalau mengedit jawabannya sendiri boleh, tapi jangan sampai dia mengedit jawaban temannya. Ya, jadi kalau misalnya mau diedit, oke, dua-duanya kita tanyakan ke siswa. Nah, bagaimana dengan mengisi untuk yang kuis? Nah, Bapak Ibu untuk mengisi yang kuis sama seperti tadi yang lainnya juga. Nah, ini bisa dengan membuat tugas kuis. Tugas kuisnya misalnya penilaian tengah semester 2. Petunjuk kerjakan sesuai petunjuk tepat waktu dan dengan jujur, misalnya begitu. Kemudian ini Bapak Ibu kalau mau menggunakan kuis membuat sendiri silakan, tapi boleh juga menambahkan. Misalnya Bapak Ibu sudah memiliki soal atau kuis yang ada di file, kita tinggal mengupload, bisa dari Google Form dan sebagainya. Ini saya ada kayaknya, sepertinya kita lihat dulu. Saya masukkan soal penilaian matematika. Kita lihat dulu ya. Ini kelasnya dulu. Penilaian tengah semester ini. Nah, ini yang kita upload. Oke, Bapak Ibu, kita buka. Nah, kita upload. Tunggu prosesnya sampai selesai.
Nah, kita diberikan tanggalnya Bapak Ibu. Batas waktunya, kalau namanya penilaian pasti hanya 1 hari. Mungkin ini penilaian tengah semester nanti bulan Mei. Tanggalnya 1 Mei. Waktu responnya mungkin jam 10.00 sampai jam 12.00 GIB ya. Misalnya begitu. Kemudian topiknya berarti tugas kuis. Rubriknya silahkan diisi, sama seperti tadi langsung kita tugaskan. Kita tunggu prosesnya. Ya, oke Bapak Ibu, kita lihat di sini sudah ada penugasan kita dari forum. Kelihatan sudah ada materi, tugas terstruktur, forum diskusi, dan tugas kuis. Tentunya Bapak Ibu masih penasaran kan? Bagaimana cara penilaian dan sebagainya? Tunggu tutorial berikutnya pada part yang berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.